Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pembagian hukum pajak. Kelompok 3 ada saya sendiri, Yolania Pasani, Fatia Ramdawati Atuna, dan Arif Botutihe. Pembagian hukum pajak dan pembedaannya. Pertama, hukum pajak material. Memuat norma-norma yang menerangkan pertama keadaan-keadaan perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Yang kedua, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak. Dan yang ketiga, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan antara hukum pemerintah dengan wajib pajak, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda, dan hukuman-hukuman, serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembangan yang baik. Peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak. Yang keempat, kewajiban para wajib pajak atau sebelum dan sesudah menerima surat penetapan pajak atau disebut dengan hukum pajak formil. Terakhir, prosedur pemungutan pajak. Maksud hukum pajak formal: yang pertama, melindungi baik fiskus maupun wajib pajak. Yang kedua, memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik. Berdasarkan golongan, yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain atau ex-PPN dan PPNJ-MBM. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, ex-PPN dan PPNJ-BM. Pajak pusat, pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh DPU melakukan dirjen pajak diatur oleh undang-undang, hasilnya akan masuk APBN. Pajak daerah, pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh BPKD melalui Dispenda, diatur oleh Perda. Berdasarkan sifat, yang pertama, pajak subjektif, pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan WP. Yang kedua, dalam menentukan pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materinya, yaitu gaya pikun. Yang kedua, pajak objektif. Yang pertama, pengenaan pajak yang hanya memperhatikan tarif pajak. Yang pertama, ada tarif pajak tetap. Yang kedua, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, dan keempat, tarif degresif. Tarif tetap, tarif pajak yang jumlahnya nominal tetap walaupun dasar pengenaan pajak berbeda atau berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap atas biaya materai untuk cat dan biaya giro 3.000. Ada juga tarif proporsional. Tarif pajak merupakan presentasi tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan terutang wajib pajak. Tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajak meningkat, sehingga jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar yang pengenaan pajak, atau tarif degresif. Tarif pajak progresif, tarif pajak yang mengenai baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.